Halo semuanya, balik lagi di Jiksai Channel. kali ini balik lagi di konten kita dan langsung aja kita mau langsung bahas film yang baru kemarin kita tonton, yaitu apa Ki? Blue Beetle, Blue Beetle, salah satu superhero film superhero dari DC. yang dirilis setelah dipegang oleh James Gunn, Produsernya James Gunn, produser ya. James Gunn ya. Iya. Gak tau kalau dari secara backgroundnya nih kita ngomongin sedikit backgroundnya, dari responnya seperti apa sih Ki? Apa ini emang dibuat out of nowhere aja atau? Sebenarnya udah ada pasti komiknya ya kan, pasti Iya. kalau comic book movie harus ada source materialnya. Nah, di sini tuh kalau Blue Beetle itu mengangkatnya dari kultur Latino gitulah, Mexican, gitu. Tapi kemarin kita bahas Mexican tapi yang lebih ke Indian ya. Indian. Jadi gimana ya kalau di Meksika itu kan ada yang keturunan Indian sama yang keturunan Spanyol. Nah, di sini tuh kulturnya khususnya ngambilnya dari Indian gitu. Jadi pemerannya juga yang indigenous people gitu. Jadi Iya, agak indigenous ya. ya ada indigenous people, jadi ngambilnya lebih ke sana gitu. Nah, di sini tuh bisa bilang representasi lah pertama kali Latin bener ada superhero-nya gitu. Untuk keterwakilan ke semua ras gitu kan, misalnya kalau black people udah pernah, Asian people udah pernah, nah sekarang ini Latin gitu. Iya, dan sebelum kita bahas lebih lanjut, kalau gue sebenarnya kenapa akhirnya memilih nonton film ini, gue tertarik dengan apa yang akan dilakukan DC dengan langkah ini, Iya, ya nggak sih? Dan iya. nggak tahu kalau Gigi, cuman gue rasa sih kayak gitu. Dan Sebenarnya tema-temanya ini hero's journey biasa sih. Seorang superhero dari ya tanda kutip warga bawah mungkin bisa peer to peer dengan Peter Parker, cuman bedanya ini ceritanya dia udah graduate dari universitas, pengen mencari sebuah peruntungan di dunia kerja, ternyata satu dan lain hal jadi dia malah dapet tanggung konflik jawab kesulitan ini gitu. Nah, ternyata dari kesulitan ini dia jadi bisa dibilang unlikely hero lah gitu. Jadi pahlawan yang tidak diharapkan tapi malah jadi gitu. Dan di sini predominantly case-nya sih memang keturunan sana sih. Jadi bilingual sih bahasanya. Jadi ada kadang pakai bahasa Spanyol, kadang pakai bahasa Inggris. Nah, di sini tuh mungkin sih aku mau ngelihatnya dimulai dengan awal tuh tidak perlu dengan karakter superhero yang gede kayak Holy Trinity-nya di situ gitu kan, kayak Batman, Superman atau Wonder Woman. Nah, di sini mau coba grounded gitu. Jadi mau pendekatannya lebih membumi gitu, misalnya kayak gitu. Jadi walaupun sih untuk kekuatannya sebenarnya alien-alien juga, nanti mungkin kita bisa lebih lanjut gitu kan, karena di sini tuh ngambil mitologi gitu juga, tapi dengan ya namanya film fantasi ada khayalnya juga gitu di sini. Jadi rasa baru lah gitu, dan kerennya di sini juga pendatang baru gitu si Zolo Mariduena namanya, ya dipilih seperti karakter-karakter debutan kalau di film superhero lain. Jadi tidak household marquee gitu yang harus A-star gitu, tapi dipilih dengan anak-anak muda yang lagi naik gitu. Misalnya kalau bisa bilang teh pendekatannya si James Gunn sebagai produser untuk di film ini, sutradaranya Angel Manuel Soto, pendekatannya ke sana gitu. ya, dan kalau bisa nambahin soal plot secara umum Ya. nggak terlalu istimewa ya Gia. Sebenarnya tadi kan aku bilang hero's journey Dari gitu aja. jenis journey biasa, dan secara penceritaan pun tidak ada twist-twist yang berarti ya, malah nggak ada sama sekali sih. Sama sekali aman lah, maksudnya nggak mind blowing lah gitu ya. Ya. Dan ya tadi sih karena konflik superhero journey seperti biasa, ya ceritanya kalian bisa lihat sendiri lah. Iya. Dan akhirnya membuat kita menjadi menilai beberapa hal ya gitu. Iya. Ya, kalau lu dari lu Tidak terhindarkan sih pasti bakal dibanding-bandingkan. Ini trait karakternya si Blue Beetle ini tuh sebenarnya perpaduan beberapa superhero yang kan ya. sudah pernah kita lihat Kita sebelumnya lihat. dan Jadi, udah populer gitu. Kayak kan ada kayak nano teknologi Iya. kayak gitu kan, jadi kita teringat dengan ya nggak bisa dibilang lagi pasti mirip Iron Man. Terus dia ngambil kumbang-kumbang gitu, akhirnya bandingin sama Spider-Man Dan gitu kan. bentuk superhero-nya pun jadi mirip Jadi ya. mirip gitu kan, khususnya kalau teman-teman ngeliat trailernya, nggak spoiler, kayak Iron Spider gitu Iya, kan, iya, ya iya. kan. Dan lucunya di sini itu ternyata kekuatannya kan alien, tadi kan sebut, jadinya ada mirip-mirip Venomnya gitu juga, Iya, bahwa si Parasite-nya itu tuh ngasih masukan-masukan ke si tokoh utama kita gitu Yang kan. mana sebelumnya padahal kita agak-agak sedikit kecelek. Wah, Kecelek. kayaknya nih Mesir-Mesiran nih. Mesir-Mesiran. Karena scarab, terus Scarab gitu kan. Mesir. Ternyata alien. Alien. Gitu. Walaupun kalau di teori-teori ancient aliens teknologi Mesir itu alien. Ya itulah itu. Iya. Terlepas dari Terlepas itu ya. dari itu ya. Jadinya secara karakter building menurut gua dari segi superhero-nya, dari segi penceritaan pun jadi menurut gua agak nggak matang, karena ini lagi-lagi penyakit edisi menurut gua. Iya.
kayak nggak sabar untuk mencapai satu titik gitu ya nggak sih, jadinya cara penceritaannya buru-buru. Jadinya ketika mencapai ke audiens kayak ya namanya film superhero kan nggak logis ya, maksudnya fantasi, cuman teh jadi nggak believable gitu. Kalau misalkan kita bisa kasih contoh ya kayak Spider-Man lah, atau misalkan Iron Man dengan journey-nya dari armor-armornya terus, gitu atau kalau kita ngomongin yang lebih magical kayak Doctor Strange, kita diceritain bahwa latar belakang metafisikanya seperti apa. Jadi ketika kita nontonnya kayak ada logisnya gitu. Nah itu kita nggak merasakan itu ya. Kan of thoughts-nya tiba-tiba pokoknya kamu terima gini aja, pokoknya jadi kayak gini. Terus tiba-tiba karakternya mahir. Atau karakter pendukungnya tiba-tiba jago, tiba-tiba bisa mendukung gitu kayak kok langsung connect semua gitu. Jadi kayak agak-agak ya gitulah gitu. Ya agak terlalu cepat jadinya. Jujur sih kalau saya masuk dengan ekspektasi rendah, jadi nggak berekspektasi apa-apa. Untuk secara CGI nggak jelek sebenarnya. Terus permainan warna kita tertarik karena neon gitu kan, biru ungu gitu. Dan ternyata pas nonton ya ini sih mirip-mirip family Koko gitu sih. Jadi teh pendekatannya mi familia gitu, dan jadinya akhirnya superhero kita itu malah tanda kutip berdewasa jadi karena keluarganya gitu kan. Kalau kita ngelihat karakter superhero lain, Hero's Journey kan akhirnya mereka dapat sebuah kejadian pahit, akhirnya turning point-nya di situ gitu kan. Nah di sini si keluarganya nge-push malah ya ini mah nggak usah lihat trailer juga, nggak spoiler, keluarganya pertama kali ditahu jadi superhero juga keluarganya gitu kan. Jadi kayak akhirnya keluarganya malah jadi yang lebih kuat di sini gitu. Padahal karakter utama kita si Jaime Reyes ini punya konflik pribadi juga gitu kan, dimana mereka kan misalnya bilang kaum marginal gitu kan, pengen melewati white privilege gitu istilahnya di dunia mereka di Palmera City. Kalau kata saya sebenarnya penggambaran kota-kota Meksiko pada umum, cuman karena kalau ini DC dia nggak bisa pakai nama kota sebenarnya gitu kan, jadi dia nyebutnya Palmera City. Ternyata tetap aja di kota seperti Palmera City juga tetap masih ada tuh white privilege. Jadi mau ditampilkan konflik yang sebenarnya kalau kata saya stereotype banget gitu di sini. Dan itu berkaitan sama jadi karakter buildingnya kayak ketika karakter utamanya jadi dalam tanda kutip tersupport oleh keluarganya, jadi secara porsi bobot aktingnya jadi dia ketutupan sama keluarganya ya. Jadi di sini itu Solo Mariduena malah ketutupan sama supporting cast-nya. Kayak ada neneknya gitu, si Adriana Barraza yang udah nominasi Oscar gitu. Terus Josh Lopez itu mah kalau itu aktor Mexican American yang terkenal gitu kan sebagai pamannya, terus bapaknya. Dan jadinya kayak ketutupan gitu, malah pas dia jadi tampil sebagai Jaime Reyes nggak kena, tapi pas dia jadi Blue Beetle dia embody si karakternya itu gitu. Dan di sini juga ini pick saya kayak aja Susan Sarandon teh Andrius itu di sini sebagai si villainnya. Si Victoria Court itu Andrius, padahal dia udah menang Oscar gitu kan. Jadi kayak apa ya, tipikal villain muahaha gitu, jadi kayak dateng licik kayak gitu. Walaupun sebenarnya ada pesan terselubungnya bahwa dia mau ngelawan sebuah patriarki gitu kan, walaupun sebenarnya entah oge sih sebenarnya. Jadi kayak ada sebuah hal yang kayak gitu, tapi kayak banyak hal detail yang mau dibahas di frame di satu film 2 jam lebih gitu. Jadi kayak makanya benar kata Dega, harusnya ada satu film atau mungkin sebelum ini dibuat ngeliatin backstory-nya dulu gitu kan. Ya, dan balik lagi ke yang tadi, si karakter utama jadi agak-agak ketutup, dan lagi-lagi kita jadi membandingkan dengan film-film yang punya karakter atau cast yang pendatang baru ya. Salah satunya yang Shang-Chi Simu Liu kan. Dia bisa dibilang kan ya bukan siapa-siapa lah di Hollywood ya. Terus muncul dengan supporting cast Asia yang kawakan gitu kayak Tony Leung sama Michelle Yeoh, dia bisa gitu mengimbangi. Nah ini kan sebenarnya kondisi menurut gue peer to peer bisa dibilang. Cuman kok ini nggak ngangkat gitu. Nah itu yang sangat disayangkan. Ditambah dengan tadi Gigi udah sempat mention penggambaran stereotipikal Mexican-nya, pendekatannya agak jadi apa ya, working class gitulah. Jadi sebenarnya gini sih, mungkin ya dia mau menggambarkan real life-nya gitu, bahwa ternyata mau di dunia fantasi atau dunia nyata teh mirip gitu. Tapi kenapa dengan film ini kenapa nggak sekalian aja dijadikan idealnya gitu fantasi sekalian, science fiction sekalian lah. Karena kalau kita ngebandingin toko sebelah lagi-lagi, dia misalnya menggambarkan film Black Panther.
predominantly case-nya African American, keturunan Afrika gitu. Di situ kan kita pasti nganggapnya wah kalau ngebahas Afrika pasti perang antar suku atau gersang atau apa busung lapar tanda kutip gitu. Tapi di situ dia menggambarkan idealnya masa depan atau Afrofuturism versi Afrika tuh kayak gini. Edankan aja Wakanda tuh sebenarnya negara impian, negara idaman di mana semua suku sama rata, nggak pernah ada perang, gender laki-laki sama perempuan sama rata. Terus akhirnya di film Shang-Chi lagi-lagi orang kuning atau orang Asia tuh stereotipikalnya yang kita tahunya mungkin ya nih, mohon maaf misalnya kayak pelit atau kikir gitu ya. Tapi di sini bisa berbagi, terus ada sebuah strata sosial yang setara gitu kan, nggak ada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Nah di sini tuh kalau saya ngeliat kenapa nggak gitu pendekatannya. Ini catatan kecil aja karena akhirnya mungkin yang hal-hal yang diidam-idamkan atau tanda kutip masa depan ideal bagi kaum Latin ya akhirnya nggak maju-maju gitu. Akhirnya mungkin sih ya mirip-mirip kayak nonton aja Fast and Furious ya, dimana ya memang keluarga itu penting tapi dunia lain mau carut-marut juga nggak masalah, yang penting keluarga survive. Padahal kan sebenarnya kita sebagai superhero saya berdampak dengan sekitarnya. Mungkin sih ini sih kalau saya catatan kecil aja, karena sebenarnya saya udah kagok gitu kan mau ngangkat kultur Latino American, kenapa nggak diedanin aja gitu. Walaupun ada sih beberapa hal-hal kayak masalah melawan fasis, imperialisme, memang dari zaman dulu memang Latin selalu dijajah, selalu ada invader gitu kan. Nah itu boleh lah kayak gitu-gitunya, cuman ya udahlah ini sekarang kan tahun 2023 lah, maksudnya kayak gitu teh kayak jadinya forgettable gitu. Sih jadi whole movie jadi forgettable ya gitu. Jadi kayak terlalu banyak informasi dan tempelan-tempelan tapi nggak dalam. Padahal secara kerennya shootnya gitu keren gitu, apa gadget-gadgetnya gawe-gawenya gitu keren gitu maksudnya. Mantep sih kalau misalnya. Cuman saya bingungnya ini nanti dia di panggung besar universe-nya yang James Gunn mau bikin, yang DC Universe kan namanya, di mana gitu posisinya sini tuh. Karena akhirnya boleh bisa dibilang dulu pas Ant-Man keluar juga kayak gitu pertanyaan kita. Ternyata Ant-Man tuh punya peran gede gitu kan. Benar. Ternyata Little Guy gitu punya peran gede. Nah di sini tuh si Blue Beetle dia di panggung, walaupun di sini sih mention di mention Superman di Metropolis, Flash di Central City gitu kan, terus Batman di Gotham di mention, tapi di mana gitu posisinya. Dan di situ di film itu cuma di mention gitu doang. Gitu aja dan gitu. Ini sorry kalau misalkan agak spoiler, nggak terlalu lah. Maksudnya gue berharap ini tuh kayak ada Easter egg gitu. Easter egg dan ini nggak ada sama sekali. Terus ini apaan? Cuman gitu doang gitu. Makanya itu yang membuat forgettable. Itu sebenarnya harapan gue supaya ngangkat gitu kayak ini jadi kita tunggu-tunggu nih mau di mana nih si Blue Beetle. Cuman kayak enggak juga. Gitu. Gitu kayaknya sih. Mungkin ini sih salah satu langkahnya Warner Bros. Mungkin satu sisi ini kan film in the midst of ultra demonstrasi ini kan. Jadi jujur Angel Manuel Soto udah premier di luar negeri, tapi case-nya nggak pernah ikutan datang. Kata saya, loh bukannya harusnya ke push, tapi mungkin di sini Warner Bros ya udahlah, kita udah dapat box office di Barbie gitu kan. Udahlah ini mah dikorbankan, padahal saya ngeliatnya ada potensi sebenarnya. Iya makanya kenapa gue mau nonton, kayak gue ngeliat ada potensi. Iya gitu kan. Dan di sini sih kalau boleh berpendapat sih ya sayang aja gitu, kayak di antara bulan-bulan ini padahal masih summer ya, kayak momennya teh kurang pas gitu ngerilisnya. Coba misalnya mungkin harusnya sebelum Barbie mungkin ini mah pribadi, jadi akhirnya keangkat gitu. Akhirnya sekarang kan gelombangnya lagi kayak gini, bahkan case-nya nggak mau datang. Padahal si Zolo Mariduena kan harusnya dia teh ikut mempromosikan, toh dia lagi upcoming pendatang baru gitu kan. Jadi kayak gitu serba salah juga, karena memang salah satu studio yang lagi diserang memang Warner Bros gitu kan. Jadi kayak bisa dibilang di sini tuh ya udahlah, yang penting BEP mungkin. Walaupun sebenarnya saya yakin sih ini kita kan bukan kritikus, bukan reviewer yang gimana gitu. Pasti ada beberapa audiens yang memang suka Hero's Journey kayak gini, mungkin juga bisa menikmati. Tapi keep on your mind, ya harus ekspektasi serendah mungkin gitu sih kalau. Ini gue udah rendah aja, di bawahnya lagi. Agak-agak pusing gue nontonnya. Iya. Tapi terlepas itu soundtracknya keren sih. Ya soundtracknya dia pakai, cuman buat gue tetap nggak ngangkat. Soundtracknya keren. Agak susah. Apalagi yang akhir-akhir band-band jadul ya, kalau dengan Flash dimulai dengan Chicago, nih di akhir dengan Air Supply gitu. Jadi kita tuh kadang sukanya tuh ngambil sisi positifnya lah dari sebuah film gitu, nggak selalu yang jelek-jeleknya aja. Ternyata ada sih yang bisa diacomi jempol gitu.
untuk kayak gitunya gitu. Secara overall nilai deh Gi. Nah itu kan lu juga nggak bisa ngasih gede kan, berat kan? Berat, tapi karena ekspektasi saya rendah sih ngasih di 6,5 lah. Ya sama lah gue juga sekitar segitu. Jadi teman-teman bisa buat ngukur itu segimana sih. Ya agak-agak mengesalkan buat gue, mungkin Gigi masih santai-santai aja, cuman kalau gue agak-agak aduh kok gini sih gitu gitu. Mungkin teman-teman kalau ada info lain tentang si Blue Beetle ini bisa komen di bawah juga, atau mungkin ada pendapat lain nih. Siapa tahu ngikutin komiknya bisa ngasih info-info sebenarnya nanti kedepannya kayak gini-gini. Si Blue Beetle gitu. tuh ada peran sebenarnya atau gimana, dan paling untuk impresi awal kita gitu ya. Mungkin nanti kalau ada di OTT nonton lagi mungkin kita bisa ngeliat detail yang lain, tapi kalau ke bioskop sih kayak sekalian. Tuh kan, ya oke paling gitu aja. Thank you udah nonton, jangan lupa subscribe, Share ke teman-temannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.